Ya, sebenarnya kalau itu kan residual energi itu sebenarnya energi yang tertinggal atau dia tersimpan pada suatu benda. Bisa itu tembok, bisa itu meja ataupun lantai. Sebenarnya saat kita berbicara seperti ini, itu kan ada partikel-partikel bunyi yang dia masuk meresap ke dalam struktur dari suatu benda ya Mbak. Misal kalau kita lihat di dinding, itu kan pasti ada pori-pori di situ, sehingga itu akan menyimpan residual memori itu atau residual energi itu. Sehingga ini suatu ketika akan terulang kembali, akan terputar kembali. Tetapi ketika kita ada kondisi sunyi, ataupun kita kondisinya itu relax di sekelilingnya itu. Karena kalau pas malam, di atas jam 11 sampai jam 3 pagi saat kondisinya itu tenang, maka ini bisa keluar lagi getaran-getaran secara vibrasinya itu. Itu yang bisa tertangkap, jadi tidak secara six sense atau indera keenam, tetapi bisa tertangkap melalui panca indera kita. Jadi suara jeritan, kemudian minta tolong, terkadang suara orang waktu itu seperti apa, mungkin proses-proses kematiannya seperti apa, itu yang nanti bisa tertangkap kita kembali. Karena secara, iya benar, jadi secara parapsikometri kalau disebutnya. Bukan psikometri, karena psikometri kan secara psikologi ya. Karena ini secara parapsikolog itu bisa tertangkap kembali. Oke, jadi fix kalau misalnya ditanya ya itu bukan hantu, tapi itu adalah bentuk sebuah memori yang terekam gitu. Nah misalnya Mas Hao, itu kan sudah tempatnya yang kemarin ditelusuri sudah menjadi bangunan baru yang mungkin dibangunnya jauh setelah kejadian itu ada. Nah itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh Mbak itu. Terkadang kalau bangunan itu sudah dirobohkan, tetapi di situ di kanan kirinya kan masih ada tanah ataupun ada pepohonan, bahkan itu bisa tersimpannya itu di benda-benda seperti cangkir ataupun meja waktu itu. Setelah itu dipindahkan, misalnya dari tempat A gitu dipindah ke tempat B, misal bentuknya itu benda, maka di tempat B itu pun akan terdengar. Karena saya juga pernah mendengar cerita suatu rumah yang membeli barang antik, itu ketika malam istrinya dari pemilik rumah ini mendengar suara gaduh di luar dari sebuah piano waktu itu. Dan setelah ditelusuri ternyata piano ini di zaman kolonial dahulu sempat ada keluarga Belanda yang dirampok waktu itu. Jadi pas malam itu kok dengar suara orang minta tolong, jeritan atau seperti dirampok gitu. Ternyata itu berasal dari pianonya. Jadi ketika kita membeli benda-benda, terkadang itu barang antik, itu justru bisa menyimpan residual energi. Terutama yang paling sering ini Mbak Sarah, cermin. Oh, I see. Ya. Makanya, ya, oke. Ya, karena cermin itu kan setiap hari dipakai buat bercermin, kemudian apalagi ditaruh di ruang tengah yang orang lalu lalang, sehingga dari cermin itu bisa kita putar lagi. Ada peristiwa apa sih di situ, jadi kayak kita lihat TV jadinya gitu. Ya. Oke. Tapi udah fix ya, bukan berarti benda antik itu berhantu, enggak juga ya, karena itu menyimpan. Enggak. Oke. Iya. Enggak, malah benda-benda antik ataupun barang-barang itu menyimpan segala getaran, rekaman-rekaman dari suatu peristiwa di sekitar benda itu ada gitu, sehingga orang menyebut kadang benda itu memiliki spirit atau memiliki nyawa gitu. Apalagi benda itu kesayangan dari orang yang misal orang ini sebelum meninggal suka pakai jam tangan atau pakai kacamata juga bisa, baju itu bisa dilihat dari situ. Oke, bagaimana dengan boneka berhantu? Itu kalau menurut Mas Hal gimana? Karena aku kalau di sini pernah mendengar cerita dan ada juga yang pernah ngasih lihat foto gitu, katanya memang suka bersuara. Nah, tapi itu setelah Mas Hal menjelaskan ini, itu mungkin juga bagian dari si residual energi juga. Tapi kalau yang aku pernah pelajari, kalau di Amerika itu ada Robert the Doll, ada Peggy the Doll. Nah, kalau Robert the Doll itu yang punya boneka ini, dia menaruh terlalu perhatian atau dia memberikan energi kepada si boneka ini, bahkan dipakein baju, dikasih nama, disayang-sayang, itu melebihi dari normal gitu, sampai akhirnya ada yang mendiami si boneka itu. Itu gimana kalau menurut Mas Hao? Ya, ini sebelumnya coba Mbak kalau
komentar diaktifkan dulu. Kita coba dulu, siapa tahu nanti gambar saya di monitor utama masuk nanti. Oke. Ya. Ya. Oke, sambil ini ya Mas Hao ya. Iya, jadi kalau kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi, juga residual memori, Mbak Sarah. Oke. Gitu. Karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu akan menyimpan residual energi. Sementara jika itu di manusia, itu akan menyimpan residual memori. Boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya, yang dia disimpelkan tidak bernyawa. Tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi. Apalagi boneka ini ditaruh di kamar, di bawah si orang ini, terutama mendiang ya, misal orang sudah meninggal. Sehingga terkadang residual memorinya atau residual energinya tersimpan di situ. Tetapi ada juga yang benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh sosok astral, bisa. Ataupun Bisa, ya? Jin korin lah di situ, akan menempati situ. Dan terkadang jin korin itu menyerupakan, itu kan 100% dengan si pemilik awalnya, yang menyerupakan, sehingga memori-memori yang tertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terdahulu. Gitu. Tapi bisa jadi bahaya juga nggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda? Bisa nggak? Apalagi kalau yang dimasuknya tidak terfilter ya. Terutama misal orang ini dalam artian dahulunya penganut ilmu hitam, contohnya gitu, itu bisa masuk, bisa mengikuti, bahkan